Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga keadaan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya selama BDR atau belajar dari rumah ini. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang expression of asking attention and giving for attention. Oke, jadi ungkapan meminta perhatian dan memberi perhatian. Oke, jadi apa yang kita akan bahas ini seperti itu. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara meminta perhatian dan bagaimana cara memberi perhatian. Oke. Jadi, apa sih yang dimaksud ungkapan meminta perhatian? Jadi, ungkapan meminta perhatian adalah ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu ketika teman-teman kalian sedang mengobrol atau sedang berbicara dengan teman kamu yang lainnya. Nah, ketika kamu ingin menyela atau kalian ingin teman-teman kalian mendengarkan apa yang akan kalian sampaikan, maka ungkapan ini digunakan. Berikutnya, contoh. Oke, jadi contoh ungkapan meminta perhatian itu apa saja? Oke, yang pertama, attention please. Nah, berarti ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu, misalkan teman kamu lagi ngobrol nih, kamu bilang, attention please, I have good news. Nah, jadi attention please-nya itu termasuk ungkapan meminta perhatian. Berikutnya, excuse me. Misalkan kalian ingin meminta pertolongan. Nah, jadi pertama-tama kita minta perhatian dulu kepada orang lain. Excuse me, can you help me? Oke, jadi permisi, dapatkah kamu menolong saya? Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga itu may I have your attention please? Berarti bolehkah saya minta perhatian kamu? Bisa juga yang keempat, pay attention students. Nah, kalau yang ungkapan keempat ini berarti seorang guru, Bapak misalkan. Kamu misalkan di kelas lagi pada ngobrol nih, Bapak ingin menjelaskan. Maka Bapak menggunakan kalimat atau ungkapan ini, pay attention students atau pay attention class, mohon atau harap perhatiannya murid-murid. Nah, kalau di bahasa Indonesia seperti itu. Atau yang kelima, kalau yang kelima itu listen berarti coba simak baik-baik. Nah, jadi ada apa, misalkan listen, I have a good news, misalkan kepada teman kamu, tolong simak, saya punya berita bagus. Lalu yang kedua, ungkapan memberi perhatian. Kalau ungkapan memberi perhatian apa sih? Ungkapan memberi perhatian dipakai ketika kita ingin teman kita meneruskan apa yang sedang disampaikan olehnya. Contoh, misalkan teman kamu tadi bilang, I have a good news, saya punya berita bagus. Beritanya apa? What's that? Nah, beritanya apa? What's that? Atau really? Yang benar. Oh ya, contohnya ini. Oke, contohnya itu tell me more about it. Jadi misalkan kamu bilang tadi, besok ulangan loh. Ah, really? Are you serious? Apakah kamu serius? Nah, jadi berarti kalau kamu bilang seperti ini, berarti kamu meminta teman kamu untuk menyampaikan lebih lanjut. Kira-kira beritanya atau informasi yang barusan dia mau sampaikan itu tolong ditambah atau diperbanyak maksudnya. Itu biar lebih tahu maksudnya apa sih beritanya, diperjelas maksudnya gitu. Oke, perhatikan dialog berikut ini. Jadi di sini Bapak punya dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada ungkapan meminta perhatian? Jadi nanti setelah slide ini nanti ada contoh dialog. Nah, jadi kalian analisa, kalian perhatikan kira-kira ada ungkapan meminta perhatian nggak dari contoh-contoh yang sudah kita bahas barusan? Jika ada, mana yang termasuk ungkapan meminta perhatian? Nah, gitu. Jadi yang pertama, ada ungkapan meminta perhatian apa tidak? Kalau ada, mana yang termasuk ungkapan meminta perhatian? Oke, ini contoh dalam dialognya seperti ini. Oke, jadi ini Bapak screenshot dari buku paket kalian yang kelas 8. Dialognya seperti ini. Attention please,
Now let's say it together. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Nah, berarti kira-kira apa tuh namanya ungkapan perhatiannya mana? Ungkapan meminta perhatian. Coba ayo. Ya, betul. Ungkapan meminta perhatiannya itu attention please. Oke, jadi mohon perhatiannya. Jadi kalau mohon perhatiannya, berarti ibu gurunya ini sedang meminta perhatian dari siswa-siswa yang lain atau murid-muridnya bahwa guru tersebut atau ibu guru tersebut akan menjelaskan materi bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi jawaban untuk yang pertanyaan pertama jadi ada ya. Yang kedua, contoh ungkapannya apa? Contoh ungkapannya itu tadi attention please. Jadi contoh ungkapan meminta perhatiannya itu attention please. Oke. Lalu ada ungkapan lain nggak? Ya, kalau di kalimat, kalau di dialog ini itu cuma satu, jadi hanya attention please. Oke, ini ada contoh lain. Jadi Bapak berikan dua contoh, ya. Oke, ini kalau tadi Bapak ambil contoh screenshot dari buku paket, kalau yang ini Bapak ketik. Nah, jadi contohnya dialog tapi berbentuk ketikan, bukan screenshot seperti yang tadi dari buku paket. Oke, di sini ada dua. Di sini ada Miss Sinta sama students. Jadi ada Miss Sinta sama students. Nah, berarti Miss Sinta ini menjadi teachernya atau gurunya, sama students berarti murid-muridnya. Oke, dialognya seperti ini. Students, please pay attention to my explanation. Students, alright ma'am. Miss Sinta, we are going to discuss about describing animals. Nah, coba kalau dari contoh dialog ini kira-kira ada ungkapan meminta perhatian enggak? Ya, ada. Kalau ada kira-kira ada berapa ungkapan meminta perhatiannya? Ya, betul. Di sini hanya ada satu ungkapan meminta perhatiannya. Oke, yang mana coba kira-kira yang termasuk kalimat atau ungkapan dari meminta perhatian atau expression of asking for attention? Ya, betul. Jadi di kalimat please pay attention to my explanation. Jadi mohon perhatian pada penjelasan saya. Jadi di sini di dialog yang kedua ini berarti sama seperti yang tadi, ruang lingkup atau settingannya berarti berasal di kelas, yang mana Miss Sinta atau Bu Sinta sebagai guru ini meminta murid-muridnya untuk memperhatikan penjelasan Bu Sinta, karena dia atau Bu Sinta akan menjelaskan materi hari itu. Yaitu temanya apa atau apa yang akan didiskusikan, bahwa Miss Sinta dan murid-muridnya itu akan membahas atau akan mendiskusikan tentang mendeskripsikan atau describing animals. Oke, refleksi. Oke, sampai saat ini, sampai sekarang nih kita sudah belajar apa? Ya, jadi dari awal sampai saat ini kita sudah mempelajari atau sudah belajar cara meminta dan memberi perhatian. Oke, masih ingat nggak tadi bagaimana atau ungkapan atau contoh ungkapan meminta perhatian? Ya, yang pertama tadi attention please. Yang kedua, may I have your attention please. Yang ketiga, excuse me. Yang keempat, listen, dan seterusnya. Lalu contoh ungkapan memberi perhatian gimana? Contohnya maksudnya, ya jadi kalau contoh dari ungkapan memberi perhatian berarti tell me more about it, terus are you serious, really, dan seterusnya. Seperti itu. Terus bedanya apa antara ungkapan meminta perhatian sama ungkapan memberi perhatian? Ya, kalau ungkapan meminta perhatian berarti kalian ingin teman-teman kalian menyimak atau mendengarkan apa yang kalian sampaikan, sementara mereka
eh, mereka sedang mengobrol atau sedang melakukan aktivitas lain. Nah, ketika kalian ingin menyela atau menginterupsi mereka atau meminta perhatian mereka, maka kamu menggunakan ungkapan meminta perhatian. Yang kedua, kalau ungkapan memberi perhatian maksudnya apa? Ya, ungkapan memberi perhatian berarti kamu ingin teman kamu meneruskan apa yang dia sampaikan. Seperti tadi contohnya, misalkan teman kamu bilang besok ulangan, tomorrow we will have an English exam, misalkan, atau tomorrow we will have a math exam. Lalu kamu menjawab really atau are you serious? Maksudnya apa? Maksudnya biar teman kamu menjelaskan kata siapa informasi tersebut dan menjelaskan berita tadi, ulangannya itu kapan dan siapa yang memberitahu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, untuk PR-nya kalian tulis 2 contoh ungkapan meminta perhatian beserta responnya. Jadi seperti tadi itu apa aja ungkapan meminta perhatian? Ya, jadi ada attention please, may I have your attention, excuse me, listen, dan seterusnya. Nah, jadi nanti di LKS di halaman 4 tas 3, jadi di halaman 4 tas 3 itu ada dialog. Nah, kamu tulis 2 contoh ungkapan meminta perhatian atau expression of asking for attention and their responses, ya, dan juga responnya. Jadi kalau misalkan attention please, nah berarti responnya apa? Respon itu berarti si pendengarnya itu ketika ada yang ketika ada seseorang yang mengucapkan meminta perhatian, berarti dia bilangnya apa gitu, responnya gitu. Jadi ada 2 contoh. Jadi nanti kamu tulis 2 contoh ungkapan meminta perhatian beserta responnya yang ada di dalam LKS halaman 4 tas 3. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang ini, maksudnya tentang PR ini bersama-sama. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tetap dapat video terbaru dari channel SMP Tribina Askia. Tetap semangat dalam BDR atau belajar dari rumah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.